Sulit dibayangkan, di tempat seperti ini 37 orang hidup tanpa cahaya selama 8 bulan. Bukan hanya itu, mereka dipukuli, disiram air panas. Hak penghasilan mereka tak dibayarkan. Bagaikan budak, mereka dipaksa membuat kuali dan perlengkapan rumah tangga lainnya di sebuah tempat di Sepatan, Tangerang. Jika sakit atau capek, siksaan hadiahnya. Bahkan salah satu buruh, Nuriana, masih sangat trauma dengan penyiksaan yang dialaminya. Enak bukannya itu tinju pas di sini. Saya sampai 2 hari nggak makan. Nah itu kaki dengan tangan kamu kenapa diapa? Disiramin mandok, Kenapa disiram? Siram dengan apa? bahan kimia. Kenapa disiram? Karena saya sakit. Mas udah berapa lama begini? 8 bulan. 8 bulan. Selama 8 bulan ini perlakuannya apa aja, Mas? Kerja dipaksain, kalau macam-macam bakal dibukin di jam. Praktek perbudakan ini terbongkar setelah 2 buruh nekat melarikan diri dan melaporkan penyiksaan dan penyekapan ini ke aparat setempat. Para buruh yang disiksa mengaku harus bekerja hingga 16 jam sehari dengan upah Rp600.000 sebulan. Banyak di antara mereka yang mengaku tidak dibayar gajinya dan dipaksa bekerja dalam kondisi sakit. Namun, ini dibantah oleh sang pemilik pabrik perlengkapan alat rumah tangga. Mereka kerja berapa jam? Jam kerja mereka berarti 8 sampai 9. melebihi 8 sampai jam 9, bukan sampai jam 10. Hari matanya udah habis. Ketiga apa itu? Berapa kali mereka makan sehari? 3 kali. Upah paling rendah berapa yang diberikan? 1,5 per bulan. Dibayarkan setiap bulannya? Iya, itu. Bukannya 600.000 ya? Ada yang tiap minggu, ada yang tiap bulan. Tiap minggu yang gabung itu tiap minggu gitu kan. Langsung setiap bulannya dibayarkan atau ditunda-tunda? Ada yang dia kita bayarkan, ada yang dititip. Jadi gajinya ada. Saat ini pun ada. Tadi ya kemarin belum diberikan itu, ada yang berapa bulan ada yang dia udah diambil, ditransfer ada. Tapi kalau melihat kondisi para pekerja kan memang sangat memprihatinkan. Ditransfer bagaimana gitu? Ada yang bukti transfer pakai Mereka nggak bisa keluar kan dari tempat pekerjaan? bukti transfernya di ke pos dia transfernya kantor pos. Yang tak kalah mengejutkan, sebagian buruh mengakui disiksa oleh aparat. Hal ini juga langsung dibantah Polda Metro Jaya. Polisi mengatakan tersangka yang merupakan pemilik pabrik kuali, Yuki Irawan, hanya memanfaatkan kehadiran aparat yang sering berpatroli. Keberadaan aparat tersebut digunakan tersangka untuk menakut-nakuti karyawan. Menaker Trans Muhaimin Iskandar mengakui peristiwa penyekapan terjadi karena jumlah pengawasan dari Kemenaker Trans yang minim. Cara-cara hubungan kerja yang kriminal semacam ini harus ditindak tegas, dihukum seberat-beratnya supaya tidak terulang lagi. Bentuk pertanggungjawaban Bapak sebagai Menteri, Pak? Ya harus diperbanyak pengawasan lagi, sekaligus kita ikut mendampingi Polri melakukan penuntutan agar tidak terulang lagi. Polisi saat ini masih mengejar 2 orang tersangka yang bekerja sebagai mandor dan telah memasukkannya ke dalam daftar buron. Para tersangka masing-masing terancam hukuman 8 tahun penjara karena memperlakukan pekerja secara tidak manusiawi, melakukan penganiayaan dan mempekerjakan anak di bawah umur. Para buruh pabrik kuali ini kini bisa sedikit bernapas lega. Tapi siapa yang tahu jika di belahan lain negeri ini masih banyak buruh lain bernasib sama. Dan yang pasti, perlu langkah lebih konkret dan tegas untuk memperbaiki kehidupan mereka, selain dengan keputusan pemerintah meliburkan tanggal 1 Mei saat Hari Buruh. Tim Liputan RCTI melaporkan.